Ya, silakan. Iya. Mau tanya Pak, bagi pengalaman Pak Teguh, waktu masih di awal-awal saham, ketika melihat saham Mercy di harga bajai dan Pak Teguh beli, akan tetapi tiba-tiba harganya turun ke harga becak, lalu bagaimana Pak Teguh menghadapi situasi tersebut karena sudah all in semuanya? Ya, terima kasih Pak Teguh. Saya tanya dulu Pak Bambang. Ini saham apa yang dimaksud? Pak Bambang beli saham apa? Kalau saham saya sih rata-rata semua kayak di Sebutin satu aja. rekening cermin ya. Salah satu aja. Salah satu. Kalau sekarang sih belum ada yang untuk turun ke becak itu belum ada ya Pak. Salah satu Tekim lah Pak. Tekim, oke. Ya, Beli di harga berapa? di 8.000 Pak. 8.000. Dan itu menurut Pak Bambang murah. Murah. Ya, Sekarang turun lebih murah lagi. turun lebih murah lagi. Dan duit udah habis. Udah all in Pak. Dan kalau mau beli lagi juga dari mana duitnya? Karena duitnya udah dimasukin semua gitu. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Iya, waktu di awal dulu Pak Teguh gitu. Nah, saya cerita ya. Saya jawab ya. Nah, saya juga sudah sering sampaikan ini di seminar, di webinar seperti ini juga dan seterusnya, bahwa kita itu bisa menghitung valuasi saham, menilai kinerja emiten bagus atau jelek, baca prospeknya bagaimana. Dengan kata lain, menentukan apakah sebuah saham layak beli atau tidak, dan kalau layak belinya pada harga berapa, itu bisa kita hitung semuanya. Yang kita nggak bisa hitung apa? Waktu. Kita tentu saja pengennya beli hari ini, besok langsung naik. Ya. Atau kalaupun nggak langsung naik, ya jangan pakai turun gitulah. Kita belinya 8.000, ya udah diam gitu di situ gitu. Kalaupun dia nggak langsung naik ke 10.000, ya jangan pakai turun segala gitu loh. Tapi kenyataannya itu kadang terjadi kan. Anda beli saham, waktu kemarin IHSG masih di 7.000, beberapa bulan lalu IHSG masih di 7.000, lalu kemudian IHSG turun ke 6.500, ya hampir pasti sahamnya ikut turun. Mau sebagus apapun, mau semurah apapun. Mau dia itu Mercy, Alphard, apapun, sahamnya tetap akan turun. Nah, kalau yang harus dilakukan kayak gitu bagaimana? Satu, sebenarnya kalau misalnya kita bisa bukan memprediksi ya, punya gambaran bahwa memang pasarnya akan turun, ya kita sudah persiapan, jadi posisi kita tidak all in. Sebelum pasar itu turun, kita sudah siapin cash, dan ketika turun, kita bisa beli lagi. Problemnya, itu tidak mudah. Saya sendiri pun sering gagal. Sering ketika kita pikir pasar aman-aman saja, tidak ada masalah, sehingga kita all in, tapi yang terjadi pasar malah turun. Nah, kalau kayak gitu ceritanya, Pak Bambang, maka ada dua skenario yang harus kita lihat. Bukan, ada dua skenario, ada dua kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Yang pertama, pasar hanya turun saja, tapi tidak ada penyebab apa-apa, tidak ada peristiwa penting tertentu yang mengubah entah itu prospek saham kita ataupun prospek ekonomi pasar saham kita secara keseluruhan. Pak Bambang, IHSG Desember dan juga Januari kemarin turun. Tapi masih ingat nggak bulan Mei, bulan Juli, IHSG juga sama turun waktu itu, 2022. Dan turunnya cepat waktu itu. Karena apa? Waktu itu karena terseret penurunan Goto ya. Goto itu nggak langsung turun sampai 100-an seperti sekarang. Waktu itu tidak lama setelah dia IPO, dari harga 400 dia turun sampai 194 sebelum kemudian naik lagi. Tapi karena dia turun, IHSG-nya turun bulan Mei 2022. Tapi secara ekonomi nggak ada masalah apa-apa. Ya ada isu-isu segala macam tentang katanya Amerika naikin Fed rate, krisis, resesi, wah itu udah biasa lah. Setiap kali pasar turun kan beritanya keluar ya. Nah dalam hal ini kita perlu skill, kita perlu kemampuan menganalisa berita-berita tersebut.
Apakah itu berita cocokmologi atau memang ada peristiwa sesungguhnya yang memang mengubah arah prospek pasar saham, ekonomi, dan seterusnya. Nah, dalam banyak kasus, ketika pasar turun, maka sebenarnya tidak ada peristiwa apa-apa yang menyebabkan penurunan tersebut, dan semua berita negatif yang keluar berikutnya hanyalah cocokmologi. Hanyalah karena media perlu bahan untuk menulis, dan karena situasi pasarnya lagi panik, orang-orang lagi takut sahamnya turun, maka berita yang cocok adalah berita yang juga nakut-nakutin. Logikanya Pak, pasar lagi turun, semua orang lagi rugi, tiba-tiba CNBC bilang, booming, ekonomi cerah, nggak akan ada yang baca, percaya nggak? Nggak akan, karena nggak cocok, nggak nyambung dengan mood investor itu sendiri. Sebaliknya, ketika lagi euforia, pasar lagi naik-naik segala macam, tiba-tiba ditakut-takutin, ya orang sama nggak akan baca juga. Jadi, media itu mengikuti mood pasar, dan mood pasar mengikuti media. Dalam hal ini investor pemula ya. Jadi yang udah panik jadi tambah panik seperti itu. Tapi dalam banyak kasus sebenarnya tidak ada peristiwa apa-apa, Pak. Termasuk pada bulan Desember, Januari kemarin ketika IHSG turun, ya kan beritanya ya katanya batu bara turun karena impor Cina dari Australia dibuka, karena investor asing pindah ke Cina. Itu cocokmologi semuanya. Cocokmologi. Mengerti kan Pak Bambang cocokmologi? Jadi disesuaikan gitu. Tapi sebenarnya bukan itu, nggak ada masalah apa-apa. Dan saya pernah kasih analogi sederhana bahwa tidak harus, kalau Anda naik pesawat terbang nih, tidak harus di luar itu lagi hujan badai agar pesawat itu mengalami turbulensi. Kadang lagi cerah-cerah aja, pesawat tetap bergetar, tetap turbulensi seperti itu. Di saham juga sama, kadang nggak ada apa-apa tapi turun. Masalahnya, kalau turun orang panik. Padahal sering juga, Pak Bambang, IHSG-nya naik, dan tidak ada penyebab apa-apa juga, tapi orang tenang-tenang saja. Nggak panik, nggak ribut gitu segala macam. Dan alhasil berita media juga nggak nulis apa-apa. Padahal sama-sama tidak ada apa-apa. Bedanya, kalau turun orang panik, kalau naik diam-diam saja begitu. Nah, kalau skenario itu yang terjadi, kita sudah full, kita nggak pegang cash sama sekali, apa yang dilakukan? Hold, diam, tunggu, sabar. Nggak lama kok, nggak lama. Waktu bulan Mei, Juninya udah pasar turun, Juninya udah naik lagi. Desember, Januari ini pasar turun, lihat Februari naik lagi. Kenapa saya selama 3 tahun ini sukses profit signifikan, jauh di atas IHSG? Simply karena saya ketika pasar lagi turun seperti ini, saya diam aja. Nggak ngapa-ngapain gitu, diam aja tunggu. Karena tidak terjadi peristiwa penting yang mengubah arah ekonomi kita ataupun arah emiten kita itu sendiri. Nah, tapi itu skenario 1. Ada skenario nomor 2. Tapi saya harus kasih tahu, skenario nomor 2 ini jarang terjadi. Apa itu, Pak? Memang ada peristiwa penting tertentu yang menyebabkan pasar turun, IHSG kita turun, saham-saham kita turun semuanya, dan mengubah prospek, mengubah arah ekonomi, arah kinerja perusahaan ke depannya. Apa itu? Contohnya, pada tahun 2020, bulan Maret, IHSG sekarang ini kalau turun nggak banyak, Pak. Dari 7.200 kemarin turun cuma sampai... Sebentar, ini dibisukan dulu. IHSG sekarang kalau turun dari 7.200 kemarin sampai mentoknya di 6.500, ya cuma turun 700 poin. Tapi waktu bulan Maret 2020, IHSG dari 6.300 sampai 3.900. Turunnya lebih dari 2.000 poin. Waktu itu, market crash. Karena apa? Corona, awal pandemi,
PSBB, PPKM, lockdown, orang-orang berhenti bekerja, anak-anak berhenti sekolah. Itu baru peristiwa besar. Kita harus analisa, dan saya sendiri pun waktu itu cut loss semuanya, meskipun dengan kerugian yang juga sangat besar. Karena kita menilai bahwa emiten-emiten yang kita pegang, prospeknya berubah karena ada peristiwa pandemi itu. Lalu kita beli lagi dengan sisa dana yang ada, saham-saham yang kita anggap tidak terlalu dirugikan atau bahkan diuntungkan oleh kondisi pandemi. Tapi saya kasih tahu Pak Bambang, hal itu sangat jarang terjadi. Terakhir kali bulan Maret 2020, sebelum itu bulan Oktober 2008. Jadi jedanya 14 tahun. Oh enggak, 12 tahun. Yang itu artinya kalau misalnya nanti kita berharap pasar turun sedalam itu lagi, ya mungkin 10 tahun dari sekarang, masih lama. Nah, tapi kalau koreksi-koreksi kayak kemarin bulan Desember, bulan Januari, itu minimal setahun sekali, itu sering terjadi. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang harus dikhawatirkan. Kalau kita sudah full, ya sudah, tunggu saja, nanti juga naik lagi. Kata kuncinya tidak ada peristiwa penting. Dan kalau kita sejak awal sudah all in, ya nggak apa-apa, berarti kita kurang beruntung saja dalam hal ini. Tapi kalau misalnya Anda justru jual karena panik di harga bawah, ya itu sih Anda melakukan kesalahan. Begitu nanti pasarnya naik lagi, Anda FOMO beli lagi di harga atas, malah jadi rugi kan, seperti itu. Hold saja Pak Bambang. Tapi ini sekali lagi dalam kasus kinerja emiten yang nggak ada masalah, prospeknya masih cerah, dan juga tidak ada peristiwa penting yang berdampak signifikan terhadap IHSG itu sendiri gitu. Cukup Pak Bambang? Cukup Pak Teguh. Lanjut ya.